Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rupiah. Saya dari KP Raudhatul Falah, Situl. Nah, di sini saya akan menceritakan dongeng tentang kisah 3 Bani Israel. Oke anak-anak, sekarang saya mau cerita tentang 3 orang Bani Israel yang sedang diberi ujian sama Allah melalui penyakit. Nah, yang pertama, dia itu punya penyakit kulit. Oke anak-anak, sekarang saya mau cerita tentang 3 orang Bani Israel yang sedang diberi ujian sama Allah melalui penyakit. Nah, yang pertama, dia itu punya penyakit kulit. Kedua, kepalanya botak, nggak punya rambut. Terus yang ketiga ini, dia buta, nggak bisa melihat. Kemudian Allah itu mengutus malaikat untuk mendatangi 3 orang tadi. Lalu malaikat itu mendatangi orang yang berpenyakit kulit. Yang pertama tadi, apa yang kamu inginkan di dunia ini, wahai orang Bani Israel? Tadi yang punya penyakit kulit tadi menjawab, malaikat, aku ingin penyakit kulitku ini sembuh, supaya orang tidak jijik sama aku, supaya orang mau berteman sama aku, kulitku bisa indah. Kemudian malaikat mengusap tangannya, mengusap mukanya, mengusap semua kulitnya tadi. Jadilah seperti ini. Nah, penyakitnya sudah hilang semua. Kemudian si orang ini tadi sangat gembira. Terima kasih malaikat, sudah menghilangkan penyakitku. Sekarang kulitku menjadi mulus, menjadi indah dan tidak bau. Kemudian malaikat bertanya kepada seorang tadi, lalu apa yang kamu inginkan di dunia ini? Yang keduanya. Lalu malaikat itu bertanya kepada si dia lagi, kemudian harta apa yang kamu inginkan di dunia ini? Dia menjawab, aku ingin seekor unta malaikat, seekor unta yang besar, yang gemuk. Kemudian seorang tadi diberi malaikat seekor unta. Datanglah seekor unta. Kemudian orang tadi ini sangat gembira. Terima kasih malaikat, sudah memberi aku unta. Lalu keesokan harinya malaikat ini mendatangi orang yang kedua tadi, orang yang gak punya rambut, kepalanya botak. Wahai orang Bani Israel, apa yang kamu inginkan di dunia ini? Kemudian orang itu menjawab, itu malaikat, saya ingin punya rambut supaya kepala aku tidak botak. Kemudian malaikat itu mengusap kepala si dia, kepala si orang tadi. Lah, tumbuhlah rambut yang sangat indah, rambut yang sangat indah. Kemudian orang tadi sangat gembira karena sudah punya rambut. Terima kasih ya malaikat, sudah memberi aku rambut. Nah, kemudian si malaikat bertanya lagi, kemudian harta apa yang kamu inginkan di dunia ini? Dia menjawab, itu malaikat, saya ingin seekor sapi yang gemuk, putih, dan sangat sehat. Kemudian malaikat memberikan sapi betina yang sangat gemuk. Wow, ini sapinya. Si orang tadi sangat senang karena sudah diberi seekor sapi yang gemuk. Kemudian keesokan harinya malaikat tadi mendatangi si buta. Nah,
Si buta ini ditanya sama malaikat, wahai si buta, apa yang kamu inginkan di dunia ini? Si buta menjawab, malaikat, aku sudah tidak bisa melihat beberapa tahun. Aku ingin bisa melihat seperti orang-orang lain, bisa melihat indahnya dunia. Kemudian malaikat mengusap mata si buta tadi. Alhamdulillah, si buta tadi sudah bisa melihat. Terima kasih ya, terima kasih malaikat, saya sudah bisa melihat dunia ini. Wow, mata saya sudah tidak buta lagi. Kemudian malaikat bertanya, apa yang kamu inginkan di dunia ini? Harta apa yang kamu inginkan? Si dia menjawab, aku ingin seekor kambing, malaikat. Kemudian malaikat itu memberikan seekor kambing yang gemuk. Wow, orang tadi sangat-sangat gembira. Terima kasih ya malaikat, sudah diberikan kambing pada saya. Wow, hari demi hari, bulan demi bulan, onta, sapi, kambing yang asalnya tadi satu sudah beranak pinak menjadi banyak sekali. 3 orang tadi menjadi sangat kaya raya. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menguji orang 3 tadi. Suatu hari malaikat mendatangi orang yang berpenyakit kulit menjadi seorang pengemis. Orang yang minta-minta, wahai Tuhan, aku ingin minta sedekah kepada Tuhan. Tuh, malaikatnya menyamar menjadi seorang pengemis. Orang ini tadi yang tadinya berpenyakit kulit. Ternyata malaikat itu diusir sama si dia. Dianya nggak mau bersedekah sama si pengemis. Lalu malaikat mendatangi orang yang kedua, orang yang tadinya botak. Kemudian malaikat itu menyamar menjadi pengemis lagi untuk minta sedekah kepada si botak tadi. Ternyata si botak juga mengusir malaikat. Kemudian malaikat mendatangi orang yang tadinya buta, yang sudah disembuhkan. Kemudian datanglah malaikat yang menyamar menjadi seorang pengemis. Wahai Tuhan, aku ingin minta sedekah ke Tuhan, aku lapar, kata malaikat yang menjadi penyamar tadi. Kemudian si buta tadi yang sudah sembuh menjawab, dahulu aku orang buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Ambillah yang kamu inginkan. Karena si buta tadi sudah bisa melihat, dia bersyukur karena dia sudah bisa melihat. Allah sudah menyembuhkan penyakitnya. Kemudian semua harta yang dia miliki diserahkan kepada si pengemis tadi. Kemudian mendengar perkataan orang tadi, malaikat berkata, simpanlah hartamu, sesungguhnya aku ingin mengujimu. Allah telah ridho kepadamu dan murka dengan kedua sahabatmu tadi. Ternyata malaikat tadi hanya ingin menguji si buta tadi. Tidak ingin benar-benar minta hartanya. Akhirnya orang yang dulunya buta tadi hidup bahagia karena dia suka bersedekah, dia tidak pelit. Allah melimpahkan hartanya lebih banyak lagi. Akan tetapi yang 2 orang tadi yang sudah disembuhkan, malah dia tidak bersyukur, tidak mau bersedekah. Sudah dikasih harta sama Allah, tapi
dianya nggak mau bersedekah. Akhirnya orang dua tadi penyakitnya dikembalikan lagi. Oh, yang tadinya penyakit kulit sudah sembuh, sekarang penyakitnya kambuh lagi. Yang tadinya sudah punya rambut, ya, sekarang rambutnya diambil lagi sama Allah, kepalanya jadi botak. Nah, anak-anak, hikmah dari cerita tadi pada intinya, ketika kita diberi ujian sama Allah berupa penyakit atau berupa lapar, kita harus selalu sabar dan berdoa kepada Allah. Dan ketika Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah melalui dengan cara kita harus bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, supaya nanti Allah lebih sayang kepada kita. Allah memberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.